Selamat siang, Bu Ira. Saya Daniel dari kelas 9A, nomor absen 8. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks pidato persuasif. Pertama, pengertian pidato persuasif. Pidato atau orasi pada hakikatnya merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum atau banyak orang. Hal yang disampaikan oleh orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Yang kedua, struktur teks pidato. Struktur teks pidato yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi dan latar belakang pendengar yang hadir. Kamu bisa menggunakan salam pembuka seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam tergantung situasi latar belakang pendengar. Yang kedua, ucapan penghormatan. Dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi diberikan ucapan penghormatan terlebih dahulu. Ketiga, ucapan rasa syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya. Struktur teks pidato yang kedua, isi pidato. Isi pidato merupakan bagian inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan orator pada bagian ini. Orator menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Struktur teks pidato yang ketiga yaitu penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama, harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan atau kehilafan. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang keempat, salam penutup. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, kata tugas. Kata tugas sejenis kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, dan kata sandang atau kata seru. Yang ketiga, kata emotif. Kata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu merupakan kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Yang kelima, sinonim. Sinonim merupakan persamaan atau pendanaan makna kata. Yang keenam, kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembedaan termasuk dalam bentuk kelas nomina, abstrak, atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Yang keempat, menyimpulkan teks pidato. Menyimpulkan teks pidato yang pertama, mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan yaitu mendengarkan atau menyimak isi pidato dengan seksama agar mampu menyimak isi pidato dengan baik. Kamu perlu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang sedang disimak. Jangan sampai kehilangan konsentrasi dan kehilangan fokus yang dapat membuat pikiranmu terganggu. Jika mendengarkan pidato secara langsung, jangan lupa untuk memperhatikan gerak-gerik, roman, dan bahasa tubuh yang digerakkan oleh sang orator. Hal ini dimaksudkan agar kita benar-benar dapat menangkap dan memahami setiap kata yang disampaikan oleh orator. Kedua, menentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator,
kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Pidato biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan mengangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Dengan mengetahui topik pidato, kamu akan lebih mudah untuk menangkap hal-hal yang bisa dibahas oleh orator. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada saat menyimak pidato, kamu tidak boleh kehilangan fokus dan harus benar-benar konsentrasi agar mampu menangkap maksud yang disampaikan orator ketika menyimak. Catatlah butir-butir yang penting yang disampaikan oleh orator. Catatanmu akan sangat bermanfaat ketika hendak menyimpulkan isi pidato. Keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Berdasarkan butir-butir penting yang telah dicatat, kamu bisa merumuskan simpulan gagasan, pandangan, atau pesan pidato yang disampaikan oleh orator. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato adalah: pertama, memuat seluruh butir penting atau pokok dalam pidato. Kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Ketiga, bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh orator. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, pesan dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kamu memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Menentukan tujuan pidato persuasif. Kedua, pidato persuasif memiliki tujuan menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga mampu mempengaruhi atau membujuk atau mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. Dengan tujuan yang jelas, kamu dapat menentukan arahan tulisan agar tidak menyimpang dari salah arah. Ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Data baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik teks pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Berdasarkan kerangka pidato yang telah disusun, kamu dapat memulai melangkah untuk mengembangkan menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.